Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya, Aziza Fitrianingsih. Semoga semuanya yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hukum dasar kimia part kedua. Nah, teman-teman harus menyimaknya dengan baik ya. Baiklah, langsung saja check it out. Oke, untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti hukum dasar kimia yang pertama. 3.10 menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Serta 4.10 menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Kemudian, hukum dasar kimia itu terbagi menjadi 5 ya. Ada hukum kekekalan massa atau nama lainnya adalah hukum Lavoisier. Kemudian hukum perbandingan tetap atau biasa disebut dengan hukum Proust. Ada hukum kelipatan berganda atau dinamakan dengan hukum John Dalton. Kemudian yang keempat ada hukum perbandingan volume atau nama lainnya adalah hukum Gay-Lussac. Dan yang kelima ada hipotesis Avogadro. Nah, di video sebelumnya, yaitu pada hukum dasar kimia part 1, kita telah membahas tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, oleh karena itu, di video kedua sekali ini saya akan membahas tentang hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu ada hukum kelipatan berganda, kemudian hukum perbandingan volume, dan hipotesis Avogadro. Baik, kita mulai dari hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Hukum Dalton menjelaskan bahwa dua unsur atau lebih dapat membentuk lebih dari satu senyawa yang berbeda. Hukum Dalton berbunyi, bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama masanya tetap, unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Untuk lebih jelasnya, kita lihat langsung masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Dua buah senyawa oksida nitrogen dengan rumus NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Untuk senyawa 1, massa nitrogennya ada 28 gram, sedangkan massa oksigennya 16 gram. Sedangkan untuk senyawa yang kedua, massa nitrogennya 28 gram dan massa oksigennya 48 gram. Nah, pertanyaannya adalah tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Kemudian untuk penyelesaiannya, berarti karena di sini massa nitrogen sudah sama, yaitu sama-sama 28 gram, maka kita langsung masuk atau langsung membandingkan untuk massa oksigen dari senyawa 1 dan massa oksigen dari senyawa 2. Massa oksigen di senyawa pertama itu ada 16 gram, sedangkan massa oksigen di senyawa yang kedua ada 48 gram. Oleh karena itu, didapatkanlah perbandingan 1:3. Nah, dari contoh soal yang pertama ini nampak bahwa hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton itu sudah berlaku. Dan dikatakan bahwa pada dua senyawa yang berbeda itu nanti massa salah satu unsurnya adalah massanya sama atau perbandingannya sama, sedangkan massa dari unsur yang lain itu memiliki perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi yang dikatakan di sini massa unsurnya sama adalah massa nitrogennya, sedangkan untuk massa dari oksigennya itu memiliki perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Oke, next. Di sini saya punya contoh soal yang kedua. Harap disimak baik-baik ya. Unsur P dan Q dapat membentuk dua jenis senyawa.
Di dalam 100 gram senyawa yang pertama terdapat 40 gram unsur P. Dan di dalam 90 gram senyawa yang kedua terdapat 50 gram unsur Q. Nah, pertanyaannya adalah tentukan apakah memenuhi hukum kelipatan berganda atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita harus menjabarkan masing-masing unsur, baik unsur P maupun unsur Q di dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Kita harus menuliskan komposisinya. Nah, tadi di soal bahwa dikatakan senyawa 1 itu ada 100 gram, dengan 40 gram itu adalah unsur P. Nah, berarti 60 gramnya itu merupakan unsur Q. Sedangkan untuk di senyawa yang kedua, yaitu 90 gram, dikatakan bahwa 50 gramnya merupakan unsur Q, sehingga sisanya yaitu 40 gram berarti dimiliki oleh unsur P. Nah, dari komposisi tersebut kita mengetahui bahwa massa unsur P pada kedua senyawa tersebut adalah sama. Maka, jika memenuhi hukum kelipatan berganda, perbandingan unsur Q harus bilangan bulat dan sederhana. Nah, perbandingannya menjadi 60 banding 50 atau 6 banding 5, yang berarti memenuhi hukum kelipatan berganda, yang berbunyi bahwa bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, maka unsur pertama massanya adalah tetap, sedangkan unsur yang kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Baik, memasuki hukum dasar kimia yang keempat, itu di sini ada hukum perbandingan volume atau biasa disebut dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan perbandingan volume atom-atom pada gas yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi memiliki perbandingan sebagai bilangan bulat yang sederhana. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam hukum dasar kimia yang keempat dan yang kelima nanti, yaitu hukum Gay-Lussac dan Avogadro, itu merupakan hukum yang berkaitan dengan volume suatu gas. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik contoh soal berikut ini. Pada suhu dan tekanan tertentu, diketahui volume gas nitrogen adalah 40 ml. Dan reaksinya adalah sebagai berikut. 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Dan pertanyaannya adalah tentukan volume gas hidrogen atau gas H2 dan gas amonia atau gas NH3 yang dihasilkan. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya yang telah disebutkan pada soal, yaitu 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Nah, sesuai dengan hukum Gay-Lussac, maka perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Sehingga untuk mencari volume H2 berarti koefisien dari H2 per koefisien dari nitrogen dikalikan dengan volume gas dari nitrogen. Nah, berarti untuk volume H2 sama dengan 3/1 dikali 40 mili sama dengan 120 ml. Sedangkan untuk mencari volume gas amonia, maka rumusnya adalah koefisien dari amonia per koefisien dari gas nitrogen dikalikan dengan volume gas nitrogen, berarti menjadi 2/1 dikali 40 mili sama dengan 80 mili. Sehingga untuk volume gas H2 sama dengan 120 mili dan volume dari gas amonia sama dengan 80 mili. Dan hukum dasar kimia yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro menjelaskan bahwa perbandingan volume berlaku pula dalam molekul secara keseluruhan, yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, perbandingan volume gas pada hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro merupakan perbandingan koefisien dari reaksi tersebut.
Oke, supaya teman-teman lebih jelas lagi, simaklah baik-baik contoh soal berikut ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, terjadi suatu reaksi berikut. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, jika diketahui jumlah molekul SO3 yang dihasilkan adalah 1 juta molekul, maka pertanyaannya adalah tentukan jumlah molekul gas O2 yang bereaksi. Berikut adalah penyelesaiannya. Jumlah molekul yang diketahui itu adalah SO3, sedangkan jumlah molekul yang ditanyakan adalah O2. Nah, sesuai dengan hipotesis Avogadro yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, oleh karena itu, perbandingan koefisien reaksi itu sama dengan perbandingan volume dan sama dengan perbandingan jumlah molekul. Sehingga, untuk mencari jumlah molekul O2, rumusnya adalah koefisien dari O2 per atau dibagi dengan koefisien dari SO3 dikali jumlah molekul SO3 yang telah diketahui di dalam soal, sehingga menjadi koefisien O2 sama dengan 1 per koefisien dari SO3 sama dengan 2, berarti 1/2 dikali 1 juta yang merupakan molekul SO3. Dan didapatkan jumlah molekul dari O2 sebanyak 500.000 molekul. Nah, baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan mengenai materi kimia kelas 10 semester 2, yaitu hukum dasar kimia. Ada hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Semoga dari 2 video pembelajaran yang telah saya sampaikan, teman-teman semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikan pada latihan soal yang akan diberikan. Serta untuk mengasah kemampuan teman-teman lebih dalam lagi, jangan lupa sering-sering berlatih mengerjakan soal ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komennya ya untuk kemajuan video pembelajaran saya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.